Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Miriam Labiro, mahasiswa PPG Guru Tertentu 2025, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan nomor induk 251611261. Saat ini akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja pada pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi di SD Lentera Harapan Mamit, Pedalaman, Papua Pegunungan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Ada semangatnya? Ada. Mana semangatnya? Oke, kita akan membuka kita punya pembelajaran dalam doa yang akan dipimpin oleh Elinda. Oke, terima kasih Elinda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa depan? Eksplanasi ya. Nah, namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Apuse. Oke, one clap. Kaidah kebahasaan, struktur dari teks eksplanasi. Nah, kali ini kita akan lanjut membahasnya tentang teks eksplanasi. Nah, kemarin itu banyak anak-anak yang sudah mulai mencoba ya, karena kemarin ada kita punya kerja membuat sebuah teks eksplanasi. Tetapi waktu sendiri-sendiri itu kalian itu buat, tapi tidak terlalu lengkap. Karena Ibu Guru pakai contoh-contoh yang dari luar Mami toh. Ya. Nah, sekarang ini Ibu Guru punya contoh-contoh yang lebih dekat dengan kalian. Nah, sekarang lihat dulu ini. Kira-kira ini apa ya? Gambar apa? Jadi membuat sagu. Oke, membuat sagu. Orang ambil sagu. Pernahkah tidak Peri? Pernahkah tidak Peri pergi ambil sagu? Pernah. Di mana? Di Membramo. Di Membramo. Terus bagaimana cara ambil sagu? Oke, tebang pohon, belah dia baru diambil dia punya sagu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dari contoh tadi. Ibu Guru sudah ambil contoh seperti yang ada di papan ini. Nah, jadi dari contoh itu, hari ini kita akan belajar kembali mengenai memahami unsur, struktur,
laki-laki itu cari ini, kalau mereka mau memasak itu laki-laki itu cari batu belat di sungai dulu, kalau perempuan itu cari daun dan sayur-sayuran dan keledai untuk dimasak. Oke, mereka cari, laki-laki itu ambil batu, lalu perempuan itu pergi cari sayur-sayuran ya, daun pisang, begitu toh? Iya. Oke, mantap. One clap untuk ini. One clap juga untuk yang nanti. Lalu, pertanyaan ketiga. Kenapa orang-orang kita itu masih ada acara bakar batu? Kenapa? Karena boleh. Itu budaya di Papua. Karena itu budaya di Papua. One clap. Ada jawaban lain? Karena budaya turun menurun. Oke, turun temurun, jadi harus dilestarikan. Oke, mantap. One clap lagi. Nah, anak-anak, yang sudah kalian baca tadi itu pernyataan umum, pernyataan penjelas, penutup. Nah, sekarang kalian coba tandai bagian mana secara mandiri ya. Coba kalian tandai yang bagian mana yang disebut dengan pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga penutup. Iya. Bagian mana yang merupakan deretan penjelas, pernyataan umum, dan penutup? Tandai saja. Yang jelas itu aja terus. Boleh tulis. Oke, waktu habis. Tandai saja dulu ya. Kemudian ketikkan lagi ke depan dia punya PPT. Pertanyaan mendalam. Ya, yang pertama. Tadi Bu Guru sudah bertanya ya. Mengapa tradisi Papua itu masih bakar batu sampai sekarang? Padahal sudah ada alat modern, wajan, kompor gas, dan kompor minyak. Kenapa? Coba Irman. Karena budaya. Ya, budaya Papua. Kenapa? Karena ini, kalau kita bakar batu nanti cucu-cucu kita tidak tahu yang cara bakar batu. Oke, one clap untuk dua orang. Ya, benar ya. Budaya Papua, karena kalau kita tidak lagi bikin bakar batu, kita lupakan, nanti anak cucu kita tidak tahu. Dulu itu kita bakar batu bikin apa ya? Dulu itu orang tua masak pakai apa ya? Nah, jadi itu terus dilestarikan. Pertanyaan kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kerjasama masyarakat saat melakukan upacara bakar batu? Apa yang kalian bisa pelajari? Lalu, apa kaitannya dengan kehidupan kita di sekolah, apalagi dalam kelas? Siapa yang mau menjawab? Irlin. Gotong royong. Oke, one clap. Gotong royong. Apa hubungannya dengan kita punya kelas? Kasih contoh. Kerjasama. Ya, kerjasama. Kerjasama waktu apa? Gotong royong. Waktu Tugas waktu tugas kelompok. Waktu apa lagi? Waktu gotong royong. Iya, waktu kita ada gotong royong di sekolah atau kebersihan kelas, apa lagi? Waktu piket. Waktu piket kelas. Oke, mantap jawabannya. One clap. Nah, itulah yang kita pelajari saat kita melihat bakar batu ini ya. Kita belajar dari bakar batu. Nah, sekarang bersama kelompok kalian. Di dalam lembar kerja kalian di bagian B, silakan kalian kerjakan bersama kelompok kalian yang mana saja. Sorry, maaf ya, Nak.
Guru akan memberikan waktu selama 10 menit ya. Tapi Bu Guru akan bagi 4 menit untuk 5 menit untuk menulis, 5 menit untuk presentasi ya. Mau kasih tahu. Jangan lupa fungsi bagiannya. Oke, waktu habis untuk menulis ya. Sekarang waktunya untuk presentasi kelompok, dimulai dari kelompok Sarlin. Silakan berdiri kelompoknya Sarlin lalu menjelaskan. Oh, ya boleh di sini semua juga boleh ya. Silakan jelaskan apa pernyataan umumnya, dia punya struktur teks, lalu apa dia punya fungsi bagian. Teman-teman yang lain silakan melihat ke kelompok Sarlin, kelompok 3. Satu, dua, tiga. Ya. Pernyataan umum. Upacara bakar batu adalah tradisi penting bagi masyarakat di pedalaman Papua. Fungsi menjelaskan topik atau fenomena yang akan dibahas. Oke. Kelompok yang lain. Menurut kelompok yang lain, apakah kelompok yang Sarlin bilang sudah betul? Betul. Oke, fungsi bagiannya apa? Menjelaskan topik atau fenomena yang akan dibahas. Ya, menjelaskan topik. Oke, one clap untuk kelompok Sarlin. Oke, duduk. Lanjut ke kelompoknya. Kelompok 2. Oke. Kalian sudah coba buat ya? Struktur teks, pernyataan umum, fungsi bagiannya adalah menjelaskan topik. Deretan penjelas, fungsi bagiannya adalah Menjelaskan proses. menjelaskan tentang proses. Penutup itu menjelaskan. Oke, sudah mulai baik ya. Tidak apa-apa kelompok yang belum tepat. Nah. Oke. Selanjutnya, lihat contoh Ibu Guru punya teks eksplanasi ini. Kabut turun di lembah Mamit. Setiap pagi di lembah Mamit sering terlihat kabut putih yang menutupi rumah-rumah dan kebun penduduk. Kabut ini membuat udara terasa dingin dan segar. Kira-kira ini bagian apa yang atas tadi ya? Umum. Nah, lalu kabut terbentuk karena udara di sekitar lembah. Jadi dia menjelaskan proses. Toh? Jadi ini bagian apa namanya? Lalu kabut di lembah Mamit adalah tanda udara yang terbentuk. Nah, struktur teks eksplanasi harus ada judul. Ya, judulnya ada judul teks eksplanasi dan harus menarik, mencerminkan topik. Jadi apa yang kita mau bahas, judulnya itu harus sama. Jangan judulnya tentang membuat noken, tetapi isinya tentang sali. Betulkah tidak? Tidak. Ya, salah. Nah, yang kedua ada pernyataan umum. Tadi kalian sudah coba cari fungsi bagiannya dan mengingat materi sebelumnya. Nah, bagian ini menjelaskan fenomena, proses kah, atau ditempatkan di bagian awal paragraf, di bagian pertama ya. Lalu dari penjelas ini yang lebih rincinya lagi. Misalnya punya Ibu Guru tadi apa? Punya Ibu Guru tentang kabut ya, kabut yang turun. Jadi setiap pagi itu ada kabut, lalu kabut terbentuk. Nah, itu di bagian deretan penjelasan. Kemudian penutup. Nah, di bagian penutup ini Ibu Guru membuat ringkasan.
sembarang-sembarang. Jadinya teks eksplanasinya betul atau tidak? Tidak, ya. Oke. Sampai di situ dulu. Semuanya angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke depan. Tegakkan badan. Oke, kembali fokus dan lihat ke Ibu Guru. Silakan duduk yang benar, tegakkan badannya. Nah, kemudian tentukan struktur teks. Jangan lupa ada bagian pernyataan umum, deretan penjelas. Apa yang terakhir? Penutup. Oke. Lalu buatlah penjelasan tersusun, tulis kesimpulan, lalu baca ulang. Nah, sekarang bersama kelompok kalian memilih topik teks eksplanasi, kerjasama ya, saling berbicara, bekerja sama. Lalu kalian tulis ke dalam kalian punya buku. Lalu kemudian kalian akan mempresentasikan di tempat duduk saja ya, biar seperti tadi berdiri. Kemudian Ibu Guru akan kasih umpan balik dari Ibu Guru kah, dari teman lain juga bisa ya, memberikan masukan dan saran. Dari sini, dari Ibu Guru punya langkah-langkah. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan bersama kelompok berdiskusi. Silakan. Diskusi bersama kelompok. Tentang apa kalian di sini topiknya? Ya, kalau bisa topiknya berbeda-berbeda setiap kelompok ya. Kelompok sini tentang Cara membuat buku. oke, yang di sana? Kalian tentang apa nak? Ubi panas. Iya, tentang apa kalian punya Pelangi. topik? Pelangi. Ya, kelompok kalian? Ibu kalau bisa di-set ke atas tuh. Ya, Itu sudah. oke. Silakan berdiskusi. Punya kalian yang ini kan? Iya. Oke. Waktu habis untuk menulis ya. Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok ya. Apakah semua kelompok sudah menulis? Sudah. Kelompok bagian sini? Sudah. Oke ya. Nah, silakan kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok satu. Kelompok lain siap-siap mendengarkan. Kasih pertanyaan kah? Kasih feedback dan lain-lainnya. Silakan kalian mendengarkan teman kalian. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Satu. Cara membuat logo. Dibuat dari serta kulit kayu dan digunakan untuk membawa hasil kebun atau barang-barang lain. Satu nilai-nilainya. Kerjasama. Baca dulu dia punya. Yang pertama nih topik toh, pernyataan umum, lanjut ke deretan penjelas dulu nomor 2. Untuk membuat novel pertama-tama kulit kayu dikupas dan dijemur sampai kering. Setelah kering, kulit kayu dipukul-pukul agar seratnya terpisah serta itu kemudian dipintal menjadi tali panjang. Setelah itu tali dirajut dengan tangan sampai membentuk vas besar. Oke. Lanjut. Bukan nilainya biasa mencari kulit kayu. Penutup membuat novel memperlukan ketelatenan dan kesabaran karena dibuat dengan tangan.
Loke menjadi simbol kerjasama dan pembahasan masyarakat Papua. Nilai-nilainya saling membantu. Oke, mantap ya. Sekarang, oke ya. Sekarang teman-teman yang lain, apakah presentasi mereka punya sudah betulkah tidak apa yang mereka jelaskan di presentasi mereka? Silakan ditanggapi dari kelompok mana pertama mau tanggapi. Angkat tangan. Oke, Yerman. Betul. Bapak setuju? Ya. Setuju dengan kelompok ini. Yang lain? Setuju. Dari kelompoknya Irlin. Apakah sudah ada dia punya pernyataan umum? Ada. Ada. Dia punya deretan penjelas? Ada. Dia punya penutup? Ada. Lalu mereka juga tambahkan nilai-nilai yang Kain. terkandung di dalamnya, terkait juga iya ya. Oke, sekarang kasih one clap. Nah, betul ya, mereka juga sudah bagus mereka presentasi, semua terlibat. Lanjut di kelompok 2. Selanjutnya, saat ini kalian akan menuliskan. Ya, kalian sudah selesai presentasi dan Ibu Guru melihat bahwa kalian sudah memahami. Struktur itu berarti tentang menjelaskan proses. Sedangkan deretan itu maksudnya deretan penjelas itu menjelaskan proses. Kemudian ada pernyataan umum. Setiap kelompok sudah punya pernyataan umum. Lalu setiap kelompok juga sudah punya bagian penutup. Walaupun tidak panjang-panjang seperti punya Ibu Guru ini, tetapi kalian juga sudah berusaha untuk buat, ya. Oke. Nah, anak-anak sekarang secara individu ya, tugas mandiri. Kalian menuliskan di kertas yang Ibu Guru akan bagikan apa hal-hal baru yang sudah kalian pelajari dan apa manfaat dari menulis tentang budaya sendiri. Di nomor 1 ya. Di nomor 1. Sama. Kalau nomor 1 di sini kan. Iya. Tulis aja di belakangnya yang kecil ini ya. Yang nomor 2 dan nomor 3. Iya begitu. Habis refleksi kalian yang ini. Nah, pertanyaan nomor yang ini ya. Nanti hal baru saya akan baca punya kalian. Eyes on me please. Yes, I saw you. Ya. Apa manfaat menulis tentang budaya sendiri? Siapa yang sudah jawab itu? Apa manfaatnya? Oke, boleh Musa. Apa manfaatnya? Supaya ada ceritanya tentang budaya sendiri. Oke, supaya ada cerita tentang budaya sendiri. Lanjut nomor 3. Bagaimana kalian bisa menjaga tradisi bakar batu di kampung? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Bagaimana cara kalian menjaga tradisi di budaya bakar batu di kampung? Bagaimana anak-anak? Melestarikannya Iya, dengan cara apa? dengan cara berbagi. Boleh salin ini. Iya. Dan ini bakar batu. Iya. Kasih tunjuk toh. Apakah yang sudah sini dengar? Dengar dulu dia punya teman. Supaya kita melakukan terus menerus bakar batu ya. Kebersamaan itu ya. Coba salin jawabannya. Selalu ini. Selalu diingat-ingat. Kasih tahu kan anak juga toh. Oke. Betul kalian punya jawaban. Nah silakan kalian anak-anak lanjutkan refleksi yang ada di bagian C di kalian punya LKS di lembar kerja kalian ya. Silakan checklist saja selama 1 menit. 1 menit, 2 menit lah ya. 2 menit untuk
Untuk refleksinya Ibu Guru akan lihat ya. Ini. Nah, Ibu Guru nanti akan baca seperti biasa ya. Ibu Guru akan baca refleksi kalian tentang pelajari hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, nak? Anak-anak? Tentang budaya kita. Tentang budaya. Tentang apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Tentang struktur teks eksplanasi. Tentang bekerja sama. Bekerja sama. Oke ya. Oke, hari ini kalian sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi. Ternyata belajar teks eksplanasi itu bukan cuma belajar tentang struktur yang harus seperti ini, harus teratur, harus ada penutup, tidak ya. Tetapi belajar teks eksplanasi juga belajar tentang kita punya budaya. Belajar teks eksplanasi kita belajar fenomena alam, apa yang terjadi di tempat lain, sebab akibat, begitu ya. Jadi kalau kita bikin ini, akibatnya akan seperti apa. Nah, kalian sudah mencoba membuatnya dengan sederhana dan kalian sudah bikin di kalian punya kertas, kalian sudah refleksi juga. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita bahasa Indonesia ya. Iya, Bu Guru. Silakan satu orang pimpin dalam doa. Silakan. Siapa yang mau pimpin? Oke, Anto ya. Anto yang pimpin. Silakan pimpin, kasih kuat Anto 1, 2, 3. Selamat datang 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyerahkan kami sebelum